Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita panjatkan, kita hadiahkan salawat berikan salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menyempurnakan, telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat kita rasakan pada hari ini. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, pertemuan kali ini saya akan membawakan judul yaitu pemupukan dengan cara 3T atau pemupukan berimbang, yaitu tepat cara, tepat dosis, dan tepat waktu. Kita masuk pada apa itu pemupukan. Sebagai petani kita sudah seringkali, bahkan sudah menjadi kebiasaan kita, Bapak Ibu sekalian ya, melakukan pemupukan. Tapi tahu tidak kita apa itu pemupukan, apa itu fungsi pemupukan? Ya, yang pemupukan itu adalah usaha untuk memberikan tambahan nutrisi dan unsur hara baik secara mikro maupun makro, dengan tujuan mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik. Jadi memang tanah kita itu sedikit banyaknya sudah memiliki unsur hara, tapi tidak mencukupi untuk perkembangan tanaman tersebut. Makanya kita melakukan yang namanya pemupukan. Selanjutnya dalam pemupukan itu kita mengenal jenis-jenis unsur hara, yaitu ada mikro maupun mikro. Nah, apa sih unsur hara itu? Unsur hara itu adalah kandungan zat yang sangat dibutuhkan tumbuhan dalam pembentukan jaringan akar, jaringan daun, jaringan batang, serta pertumbuhan dan kegiatan hidup lainnya. Mau dia ingin berbuah, mau dia ingin tumbuh besar, mau dia punya daun yang lebar, nah itu yang akan dibutuhkannya, yaitu unsur hara. Ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro. Apa itu unsur hara makro? Unsur hara makro itu contohnya unsur hara N, P, fosfor, K. Sedangkan mikro itu contohnya Zn atau zinc, zat besi, atau Mg, mangan, atau Br, boron. Selanjutnya yaitu menghitung kebutuhan pokok, kebutuhan pupuk. Maaf, kalau kebutuhan pokok itu ya nggak bisa dihitung ya. Kebutuhan pokok kita kadang tinggi, kadang banyak, tergantung jenis-jenis kebutuhan pokok Bapak Ibu sekalian. Nah, kebutuhan pupuk di sini yaitu berguna untuk kebutuhan pupuk itu diperlukan menghitungnya karena merupakan langkah yang penting dalam melakukan pemupukan. Hal ini diperlukan agar pupuk yang akan diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Jadi kalau kita nggak menghitung kebutuhan pupuk, ya kita nggak akan tahu tanaman tadi butuhnya sekian, kita kasihnya sekian. Contohnya yang paling mudah lah, kebutuhan anak SD dengan SMP dan SMA atau kuliah itu berbeda. Kalau SMP butuhnya sekarang ini 5.000, SMA 10.000, kalau kuliah itu terbatas kalau kuliah ya. Kalau kuliah bisa 100.000 dengan alasan uang buku. Itu mahasiswa biasanya tuh, anak-anak bapak yang lagi kuliah, pasti bapak sering merasakan hal tersebut. Nah itu
Ya betul, fotokopi. Nah, banyak lagi Pak contohnya Pak. Nah, jadi itu perlunya kita menghitung kebutuhan pupuk. Nah ada sesuai judul kita tadi, kita melaksanakan pemupukan dengan cara 3T, yaitu tepat cara, tepat waktu, dan tepat dosis. Tepat cara itu kita melakukan pemupukan diharapkan dengan cara yang benar. Kenapa diharapkan dengan cara yang benar? Pemupukan untuk tanaman pangan dan tanaman perkebunan itu berbeda, Pak. Kalau untuk tanaman perkebunan, misalnya kita sawit di sini ya, kita memupuk itu biasanya kita melingkar, kita tebar di piringan, ya, betul. Kita tebar di piringan, maaf. Kita tebar di piringan. Itu mohon maaf Bapak sekalian, bisa dikatakan hal tersebut kurang benar atau kurang tepat. Kenapa? Sifat dari zat kimia adalah menguap. Kalau kita tebar sekeliling, kemungkinan hasil penelitian yang saya temukan kemarin, yang saya baca, kebetulan sumbernya saya lupa memasukkan di sini, menampilkan di sini, itu sekitar 60%, kurang lebih 60% itu menguap. Ibaratkan Bapak memupuk 100 kilo, 60 kilonya hilang. 60 kilonya hilang ya. Bayangkan kalau kita nggak tepat cara, bisa menyebabkan kehilangan yang sedemikian banyaknya. Yang diserap cuma 40%, yang hilang 60%. Makanya kalau kita menganjurkan itu, kalau bisa digali, ditutup, ditimbun, tidak harus tidak harus digali sekeliling. Kita bisa menggali dengan jarak 1 meter 1 meter, atau kita bikin lubang, kita timbun. Selanjutnya tepat waktu. Kalau dalam sawit ini pemupukan kan biasanya 2 kali setahun, di April sampai Maret, di April sampai September, atau di Oktober sampai Maret. Nah, itu adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat bagi dalam melaksanakan pemupukan. Awal musim, akhir musim hujan, atau awal musim kemarau. Selanjutnya adalah tepat dosis. Di sini tepat dosis yang bisa saya sampaikan itu, yang pertama untuk tanamannya hanya saja Pak saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ini, kita bisa bicarakan atau kita bisa diskusikan di lain kesempatan. Karena waktu kita terbatas, cukup sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.